minumnya ditaruh dulu. Silakan menyiapkan alat tulis yang dibutuhkan. Dicatat poin-poin penting saja. Nggak usah dicatat yang lengkap atau rinci. Nanti saja ke Google Classroom. Masih muncul tulisan tema 8 ini. Masih. Masih. Ini sudah proses gambar. Sik, dilihat dulu sama kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Budita mulai. Hari ini anak-anak belajar tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini anak-anak dapat menyajikan peristiwa dalam teks non-fiksi melalui peta pikiran. Yang kedua, anak-anak dapat menyajikan peristiwa dalam teks non-fiksi melalui diagram alir. Di sini ada sebuah teks, judulnya Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Silakan dibaca salah satu perwakilan. Fahri boleh? Dinyalakan speakernya, dibaca. Fahri? Ada di tempat, Fahri? Ya, Bu. Silakan dibaca. Yang judulnya Iya. Yang keras ya. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Ketuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 5 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisapu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Iya. Terima kasih Mas Fahri. Jadi di sini ada sebuah teks satu paragraf ini yang judulnya Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Termasuk dalam teks apakah teks yang berjudul tadi menurut anak-anak? Non-fiksi. Teks non-fiksi. Siapa yang menjawab? Bisa. Tabriza. 100. Teks non-fiksi. Kenapa kok disebut dengan teks non-fiksi ya, teks tadi?
Karena teks itu bukan karangan. Bukan apa? Karangan atau khayalan. Iya, bukan hayalan. Jadi, isi teksnya tadi yang berjudul Demi Air Bersih Warga Waborobo Rela Berjalan Jauh 15 kilometer. Jadi, isi teksnya itu berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Jadi, faktanya di daerah Waborobo sana itu kekurangan air bersih. Jadi, warganya rela berjalan sejauh 15 kilometer. Di dalam teks non-fiksi itu, anak-anak nanti tidak mempelajari ini, hanya ditambah ibu Dida supaya menambah wawasannya anak-anak. Jadi non-fiksi itu ada dua. Yang pertama non-fiksi murni, dan yang kedua non-fiksi kreatif. Bedanya apa, Bu? Kalau teks non-fiksi murni, itu teksnya ceritanya berdasarkan data-data otentik, seperti teks tadi. Jadi data-datanya itu sesuai dengan yang ada di lapangan atau sesuai dengan survei. Kalau kreatif itu teksnya berisi datanya tetap real, datanya tetap nyata atau fakta berdasarkan fakta, hanya nanti dikembangkan lagi menjadi bentuk karangan imajinasi. Beda ya dengan karangan fiksi. Kalau fiksi kan memang karangan imajinasi atau hayalan. Kalau non fiksi kreatif ini bedanya tetap datanya itu berupa data fakta atau berupa data sesuai dengan kenyataan, hanya dikembangkan melalui bentuk karangan imajinasi. Misalnya apa, Bu? Misalnya puisi, misalnya novel. Itu kan berdasarkan data kenyataan tapi dikembangkan lagi oleh pengarangnya dengan bahasa-bahasa yang menarik sesuai karangan tersebut. Catat, Bu. Ini yang dicatat. Jadi teks non-fiksi tadi adalah teks yang isinya tentang informasi faktual atau berdasarkan kenyataan, berdasarkan pengalaman atau hasil pengamatan, pengalaman pengarangnya atau hasil pengamatan seseorang. Ini boleh dicatat. Ini pengertian teks non-fiksi. Poin-poinnya saja. Yang kedua, ragam jenis atau macam-macamnya teks non-fiksi. Contohnya ada sejarah, ada biografi. Biografi itu menceritakan kisah seorang tokoh. Misalkan bercerita tentang Muhammad Hatta. Kemudian autobiografi. Autobiografi itu menceritakan kisah pengalaman pengarangnya sendiri. Jadi, yang ngarang itu punya pengalaman apa ya? Dia menceritakan dalam sebuah karangan. Kemudian laporan. Laporan ini contohnya misalkan anak-anak kelas 5 kemarin mengunjungi candi yang ada di Trowulan. Jadi, anak-anak membuat laporan kegiatan apa yang dilihat di sana. Misalkan situs bersejarah. Bagaimana? Jadi itu adalah laporan, contoh laporan. Kemudian makalah. Kemudian artikel, skripsi atau tesis. Jadi artikel atau skripsi atau tesis ini adalah bentuk hasil akhir belajarnya mahasiswa. Kemudian ada novel dan puisi. Kalau novel dan puisi tadi adalah contoh non-fiksi kreatif karena berdasarkan fakta tapi dikembangkan lagi oleh pengarangnya dengan bahasa-bahasa yang menarik. Kemudian struktur teks non-fiksi, ada orientasi, ada urutan peristiwa dan reorientasi. Bu, orientasi itu apa? Orientasi itu isinya tentang apa yang akan dibahas dalam teks tersebut dan pengenalan-pengenalan tokoh yang akan diceritakan dalam teks. Kemudian urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu kejadian-kejadian
dari awal hingga akhir yang akan diceritakan dalam teks. Kemudian reorientasi. Reorientasi itu adalah kesimpulan dari teks atau karangan tersebut. Biasanya juga ditambahi dengan amanat-amanat atau pesan-pesan moral yang dapat disampaikan dari teks tersebut. Kemudian ada unsur teks non-fiksi. Terdiri dari ada temanya. Temanya tentang apa? Misalkan pahlawan. Alurnya bagaimana kejadian dari awal hingga akhir. Kemudian waktunya kapan dan tempatnya di mana. Kemudian sudut pandang, menggunakan sudut pandang orang keberapa. Kemudian amanat atau pesan moral. Kemudian tokoh-tokohnya, siapa saja. Dan gaya bahasa. Gaya bahasa ini menyesuaikan karangan teks non-fiksi. Misalkan teks non-fiksinya menceritakan tentang motivasi, jadi bahasanya juga harus nyambung atau lebih beragam dan menarik sehingga dapat memotivasi seseorang. Masih mencatat? Enggak? Halo? Ya, Bu, masih mencatat. Oh ya, ditunggu. 1 menit. Poin-poinnya saja, misalkan ragam jenis ditulis sejarah, laporan, makalah, cukup. Strukturnya ada 3, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nggak usah panjang-panjang, nanti ditambahkan di Google Classroom. Sudah datang. Tadi katanya terlambat. Alhamdulillah begitu. Dilanjut ya. Mm-mm. Di sini tadi tujuan pembelajarannya anak-anak dapat menyajikan peristiwa dalam bentuk peta pikiran, peta konsep, dan diagram alir. Jadi, harus diingat kembali bagaimana cara menentukannya. Kita klik pembelajaran yang dulu, biar anak-anak tahu atau ingat lagi. Dulu Bu Dita pernah menjelaskan tentang ini, cara membuat peta pikiran. Jadi, pokok-pokok yang ada di dalam diagram ini, caranya bagaimana mendapatkannya? Ada 2 cara. Yang pertama, anak-anak dapat membuat pertanyaan dari 5W1H dan menjawabnya sehingga mendapatkan pokok pikiran ini. Kemudian dimasukkan, dicemplungno sini ya, di kotak-kotak ini, dimasukkan ke sini. Itu cara yang pertama. Kemudian kalau cara yang kedua, dicari ide pokoknya. Jadi tiap paragraf ini anak-anak mencari ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, dan ide pokok paragraf 3. Setelah mendapatkan ide pokok, anak-anak memasukkannya ke dalam peta konsep. Masih ingat? Masih. Oke, berarti anak-anak sudah bisa mencari ide pokok tiap paragrafnya dan mudah memasukkan dalam peta konsep ya. Sekarang, ini juga sama, tapi di sini menggunakan diagram alir. Yang pertama, menyajikan peristiwa dalam teks non-fiksi melalui peta pikiran. Ini ada sebuah teks tentang manfaat air. Ada yang mau membaca? Zidni mau. Ya, silakan Zidni yang keras ya. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Bagi manusia, air dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung.
Secara langsung, air dimanfaatkan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan lantai, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Manfaat air secara tidak langsung dapat kamu jumpai pada PLTA. Aliran air dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Misalnya PLTA Jatiluhur. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga memanfaatkan air. Bagi hewan, air bermanfaat untuk diminum, mendinginkan, dan membersihkan tubuh, serta sebagai tempat hidup bagi hewan air. Sementara itu, bagi tanaman, air membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Air memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga kebersihan air. Air yang bersih memiliki ciri-ciri antara lain tidak berwarna atau bening, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya. Jika kebersihan air terjaga, maka manfaat air dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Ya, terima kasih Mas Zidni. Jadi langkah awal anak-anak dapat menentukan ide pokok paragraf, dibaca dulu semua kalimat yang ada dalam paragraf ini dari paragraf 1, 2, dan 3. Jadi bacanya pelan-pelan kayak Mas Zidni tadi dan dipahami isinya tentang apa. Setelah membaca, anak-anak dapat menentukan ide pokoknya dengan cara apa? Boleh membuat pertanyaan dan jawaban. Boleh langsung membuat ide pokoknya. Setelah itu, seperti biasa, dimasukkan ke diagram. Jadi yang di tengah ini ditaruh judulnya, manfaat air. Di sini anak-anak mungkin bisa membuat ide pokok sendiri. Ini kesimpulan dari Budita. Dari paragraf 1, Budita menyimpulkan bahwa air itu memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Paragraf kedua, bagi hewan, air bermanfaat untuk diminum, mendinginkan, dan membersihkan tubuh, serta sebagai tempat hidup bagi hewan air. Bagi tanaman, air membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Paragraf selanjutnya, bagi manusia, air dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, air dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Kemudian, kesimpulan yang keempat, air yang bersih memiliki ciri-ciri antara lain tidak berwarna atau bening, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya. Jadi setelah anak-anak membaca tadi, membuat ide pokok tiap paragraf, dimasukkan ke kotak-kotak ini, akhirnya membuat sebuah diagram. Fungsinya diagram ini apa sih, Bu? Supaya anak-anak tidak membaca ulang lagi teksnya, dapat menyimpulkan, oh, poin-poin penting dalam teks tersebut itu isinya seperti ini loh. Dari poin-poin ini, anak-anak mudah membuat kesimpulan, tidak membaca lagi dari teks. Dapat disimpulkan bahwa manfaat air bagi makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Kita semua harus menjaga kebersihan air agar manfaat air dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Bisa membuat diagram seperti ini ya, mudah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang jawab satu, berarti yang Insya semuanya Allah bisa. benar. Nah, ya, sip. Bisa. Bisa, gitu loh. Bisa, Bu. Ya, sip. Ini seperti teks-teks sebelumnya, caranya membuat diagram. Untuk di tema ini ditambahi. Jadi, menyajikan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi melalui diagram alir. Diagram alir itu seperti apa, Bu? Seperti ini. Ini contoh teksnya, tidak perlu dibaca, nanti dibaca sendiri. Ada contoh teks tentang tahapan siklus air. Dari evaporasi sampai terakhir ada presipitasi. Dibuat diagram alirnya seperti ini. Nah,
Tadi diagramnya ada kotak-kotak seperti itu. Kalau diagram alir itu ada prosesnya. Dari awal sampai proses terakhir. Dari tahapan siklus air di teks tadi, ada tahapan yang pertama namanya evaporasi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi. Tahapan yang kedua yaitu kondensasi, perubahan air menjadi titik-titik air. Kemudian presipitasi, jatuhnya butiran air ke permukaan bumi yang disebut dengan hujan. Bu, pertanyaannya, misalkan bisakah Bu semua teks non-fiksi dimasukkan ke dalam diagram alir? Jawabannya bisa. Misalkan contohnya teks non-fiksi tentang sejarah. Sejarah kan ada tahapan-tahapannya dari kejadian awal hingga akhir. Bisa dimasukkan sini. Awalnya bagaimana kejadiannya, kemudian di pertengahannya bagaimana, dan puncaknya bagaimana. Bisa dimasukkan ke dalam diagram alir. Ini adalah gambaran atau contoh diagram alir. Dari diagram alir ini, anak-anak dapat membuat kesimpulan bahwa siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air, kemudian air berubah menjadi titik-titik air, jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Seperti itu. Jadi, misalkan ada pertanyaan, buatlah ringkasan dari teks non-fiksi. Caranya seperti ini. Kalau kesimpulan itu tidak usah banyak-banyak. Satu atau dua kalimat yang penting mewakili isi teksnya. Jadi diambil poin-poin penting dari kotak-kotak atau diagram alir ini. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak, Apakah Bu. kita terlalu cepat ngomongnya? Enggak. Bu, tapi gini, Bu, kalau itu apa namanya peta konsep alir ini cuman gini doang, itu modelnya kayak gini enggak apa-apa, Bu, atau beda-beda gitu. Kalau diagram alir itu boleh kotaknya ke samping, boleh kotaknya ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Yang penting ada tanda panahnya. Ini menunjukkan proses dari satu, kedua, dan ketiga. Bedanya dengan peta konsep, kalau peta konsep anak-anak bebas membuat kotak, lingkaran, segitiga, bintang, bentuknya terserah, dan posisinya terserah boleh. Bedanya kalau diagram alir itu menampilkan sebuah proses. Jadi proses dari awal hingga akhir itu harus ada urutannya. Jadi diberi tanda panah. Boleh bentuknya terserah. Paham? Tabriza? Paham, Bu. Oke, sip. Ada yang ditanyakan lagi? Angkat tangan. Oh ya? Budita tak keluar, saya tak lihat layarnya dulu. Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, Budita yang bertanya. Saya pengen tahu. Oh ya, Satria. Ya, Satria angkat tangan ya. Halo, Satria. Satria. Enggak, Bu, enggak tanya, Bu. Oh, terus? Dipencet kakak saya, Bu, itu, Bu. Walah, ya sudah. Kalau begitu, Satria nggak tanya, Budita yang tanya Satria, wis. Ya kan, enak ya? Satria, teks non-fiksi tadi apa sih? Teks non-fiksi adalah teks non-fiksi adalah Loh, tinggal. Debbie, Bu. Debbie, ayo Deb.
Teks yang berisi informasi faktual atau kenyataan berdasarkan pengalaman atau hasil pengamatan. Iya, bukan faktual ya. Faktual itu fakta atau nyata. Nah, Debbie, pinter Debbie. Berarti Debbie tadi masuknya dari awal hingga akhir didengarkan ya. Satria terlambat paling. Iya, Sat. Ragam jenis teks non-fiksi. Silakan dijawab. Gak tahu gambarnya, Rek. Ngarang aja. Dari kelas 5A ya. Tadi 5B itu terus, Pak. Aktif, Pak. Pinter, Pak. 5B. Sekarang 5A. Aisyah. Ragam jenisnya. Contohnya teks non-fiksi tadi apa saja? 2 dari 5. Sebutkan 2 dari 5. Satu. Contohnya. Nih, Bu. Apa? Contohnya teks non-fiksi. Sini, Bu. Ya wes, intinya apa? Sejarah dan puisi. Pinter, sejarah puisi. Ini macamnya banyak. Kemudian, Autobiografi. oke, Ya, Bu. lanjut. Strukturnya, siapa yang Bu bisa Aisyah. menjawab? Struktur, teks narasi. Orientasi, terus Narasi, ya Allah. Non-fiksi. Orientasi, 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 Terus, reorientasi, orientasi. Yang kedua, urutan urutan peristiwa. peristiwa. Wah, Dan yang ketiga, reorientasi. Wes, bentar. Lanjut yang terakhir, unsur-unsurnya. Siapa yang bisa menyebutkan? amanah, Saya Bu Amanah, Aisyah. Tema, Aisyah. alur, waktu, dan tempat. Sip. Ya, tema, alur dan tempat waktu, sudut pandang tokoh dan gaya bahasa. Sudah. Hari ini anak-anak belajar itu menyajikan dalam bentuk diagram peta konsep ini atau diagram alir. Ada yang ditanyakan dari sini? teksnya apa? Teksnya. Dalam Teksnya apa buat PR? buat PR, Teksnya. ya teksnya. Kan ada diagram alir. Itu teksnya Ya, apa teksnya? Tentang apa? loh. Diagram alir ini teksnya tadi tentang ini tahapan siklus air. Nah, ini teksnya setelah dibaca tadi kan dimasukkan sini. Lah, paham? Paham Bu. Paham. Bu. Paham. Wes. Ada yang tanya lagi sebelum ini habis ini baru menambahkan? Sudah ya? Sudah Bu. Sudah. Hentikan presentasi. Dibuka apa Classroom-nya? Iya. Enggak bisa lagi. Cek. Gitu. Ya, anak-anak, dengan saya ya sekarang. Besok melalui Google Classroom ya. Besok melalui Google Classroom, anak-anak saya minta untuk eh, membuka kembali Soro Jowo ya. Kenapa? Rekamannya. Oh, rekamannya masih aktif. Masih aktif, Bu Dita? Iya. Ya udah, saya matikan.